Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa pandemi COVID-19 telah memukul berbagai sektor usaha. Pemutusan hubungan kerja pun tak terhindarkan. Rilis Badan Pusat Statistik menyebut pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja tanah air yang menganggur mencapai hampir 10 juta orang, alias meningkat menjadi 7% dari angkatan kerja yang ada. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, karena di saat yang sama, jumlah pencari kerja dari lulusan SMK dan universitas bertambah. Nah, ini kita memang tekanan utama kita berada pada lapangan kerja, di mana lapangan kerja ini jumlah pengangguran masih sekitar 5%, pekerja formal kita dan informal masih tinggi, dan juga terkait dengan mereka yang masuk lapangan kerja di tahun ini sekitar 2,9, di mana itu 1,7 lulusan perguruan tinggi dan sekitar 1,3 lulusan SMK yang perlu dicarikan jalan keluar untuk penciptaan lapangan kerja. Pemerintah bergumul untuk memastikan tenaga kerja tanah air terserap. Namun di sisi lain, pengusaha pun menemukan merekrut tenaga kerja di tengah pandemi tak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya pandemi telah memukul daya beli masyarakat tanpa ampun. Tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang hingga September lalu masih bertahan di zona 80. Dan perlu diketahui, zona di bawah 100 menunjukkan bahwa masyarakat pesimis pada ekonomi. Jika daya beli rendah, tak ada alasan bagi pengusaha untuk menambah pegawai. Apalagi jika dirunut ke belakang, ada sejumlah ganjalan dunia usaha yang hingga saat ini belum terselesaikan, seperti permasalahan standar upah minimum buruh dan hambatan impor sejumlah bahan baku. Karena itu bikinlah kebijakan, daripada nantinya menyulitkan, bikinlah supaya ada lebih mudah perusahaan itu berproduksi. Contoh konkret, ada pabrik-pabrik yang impor bahan baku juga dipersulit, sehingga akhirnya mesti stop produksi. Bayangkan aja dalam kondisi sekarang, pabrik stop produksi, setelah mengeluh stop produksi dilihat betul baru dikasih izin. Lalu yang saya tidak paham, attitude seperti ini itu ada di dalam kondisi pandemi ini. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diketuk palu oleh pemerintah diharap menjadi solusi hambatan dunia usaha, sekaligus menjadi pintu terbukanya lebih banyak lapangan kerja di tanah air. Sayangnya sejumlah analis pesimistis undang-undang ini sudah bisa direalisasikan per tahun 2021. Apresiasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi memang kalau melihat demand side kita masih lama gitu ya, saya melihat untuk 2021 itu belum bisa otomatis menciptakan investasi yang besar dan menciptakan lapangan kerja gitu. Justru mungkin baru 2022-2023 itu baru bisa, itu pun kalau PP-nya bisa langsung diimplementasikan. Nanti PP dan Perpres itulah yang menentukan apakah bisa 2022-2023 itu lebih cepat gitu. Jika implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masih butuh waktu, maka apa yang harus berlaku? Peningkatan konsumsi masyarakat dianggap menjadi kunci untuk kembali membangkitkan gairah ekonomi tanah air. Pariwisata dianggap menjadi salah satu peluang untuk memancing masyarakat lebih banyak mengeluarkan dana secara sukarela. Jika industri yang sempat terkapar karena pandemi ini kembali bergairah, diyakini permintaan dalam berbagai sektor akan terpacu secara signifikan dan pada akhirnya kembali menggairahkan bursa lapangan kerja. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah memberikan sweetener cukup untuk industri-industri pemancing terserapnya lapangan kerja? Tim Liputan CNBC Indonesia.